Kita ini kan pengetahuannya palsu semua, duniawi semua, maya semua. Kemudian kita membersihkan diri, melakukan riyadhah, mujahadah, kemudian Allah melimpahkan ilmunya yang sejati dalam diri kita. Begitu Allah melimpahkan ilmunya yang sejati dalam diri kita, kita baru sadar selama ini betapa bodohnya kita. Itulah makrifat. Jadi kondisi jiwa yang sadar akan kelemahannya, akan kebodohannya, setelah dia mendapat anugerah ilmu, anugerah pengetahuan dari Allah. Kan ada juga orang yang oleh Allah diberi ilmu, diberi anugerah pengetahuan, tapi tidak muncul Allahnya kan. Muncul egonya, muncul kesombongannya, muncul. Berarti jiwanya belum jiwa yang makrifat. Kamu belajar terus paham, merasa, wah pinter aku sekarang, masih ada akunya. Wah, ngerti aku sekarang, masih aku. Jadi masih tidak memunculkan Allah. Nah, itu berarti kalian belum makrifat. Kalau sudah makrifat, itu dapat pengetahuan, justru yang muncul Allah dan kesadaran betapa lemahnya kita. Betapa kita ini tidak tahu apa-apa. Pengetahuan kita kan selalu pengetahuan yang terbatas, lokal, sejauh yang kita pahami, sejauh yang kita jangkau. Sementara pengetahuan dari Allah itu luas. Tidak terbatas ruang, tidak terbatas waktu. Apa kamu tidak sadar bahwa dirimu itu tidak tahu apa-apa tanpa Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa kamu merasa diri kamu itu pintar, punya ilmu, dan lain sebagainya? Tapi sebenarnya tanpa Allah kita itu bukan apa-apa. Ini yang Allah berikan itu sudah segalanya. Jadi kita harus banyak bertawakal, bersyukur atas semuanya. Kali ini akan melanjutkan video ngaji filsafat bersama Dr. Khalid Faiz dengan tema Imam Junaid Al-Baghdadi, gengsi muhasabah. Jadi sebelum kita mulai, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan simak video ini sampai habis agar bisa bermanfaat buat kita. Terima kasih. Tawakal adalah kesadaranmu bahwa engkau adalah miliknya Tuhan. Seperti sebelum diciptakan, seperti sebelum engkau terjadi. Jadi, kalau ingin tawakalmu sejati, kamu harus punya kesadaran seperti dulu kamu belum ada. Pas kita belum ada kan, kita tidak tahu kita jadi anaknya siapa, lahir di mana, kulit kita hitam apa kuning apa putih, rambut kita keriting apa lurus apa. Kita kan tidak tahu sama sekali. Semuanya Allah yang menentukan. Dan begitu kita lahir dengan kondisi kita kan, kita terima apa adanya. Kamu kan tidak protes. Kok aku lahir di sini tidak, balik lagi kan tidak. Semuanya yang milih kan Allah dan kita terima. Jadi jiwa seorang yang tawakal itu kembali pada masa sebelum kamu ada, sebelum kamu diciptakan. Sadari bahwa kamu itu sepenuhnya haknya Allah, miliknya Allah. Nah, kalau kita sudah punya level kesadaran ini, berarti kita bisa ada di level tawakal. Oke, jadi itu ajarannya tentang tawakal. Ada lagi tentang mahabbah. Kalau mahabbah itu gantinya sifat orang yang mencintai dengan sifat orang yang dicintai. Jadi orang jatuh cinta itu adalah orang yang merelakan dirinya lenyap dan menghidupkan yang dia cintai. Cinta sama Allah juga begitu. Makanya di antara wujudnya mahabbah nanti fana tadi. Kalau masih belum rela, masih ada ego, masih ingin menang sendiri, ingin mewujudkan keinginannya sendiri, sebenarnya level cintanya belum tinggi. Level cinta yang paling tinggi itu ketika lenyapnya diri kita, sifat-sifat kita, ganti dengan hadirnya yang kita cintai dengan sifat-sifatnya. Makanya sufi itu kalau sudah makomnya tinggi, sering disebut mencapai takholak bi ahlakillah.
berakhlak dengan akhlaknya Allah. Karakternya sudah karakter Allah, bukan lagi karakter manusia, karena yang karakter manusia sudah disingkirkan, kalah oleh kecintaan pada Allah. Nah, ini mahabbah. Berarti untuk ngecek kita ini sudah jatuh cinta beneran apa belum, itu diantara cirinya sifat-sifat kita ini coraknya ilahi atau manusiawi. Kalau masih banyak manusiawinya, ya sebenarnya kita belum jatuh cinta sama Allah, belum ada mahabbah. Terus, kalau ini musyahadah, di antara akhwalnya seorang sufi adalah musyahadah. Musyahadah itu beda dengan melihat. Musyahadah itu menyaksikan tanpa keraguan. Kalau melihat itu kan biasanya ada jarak. Melihat itu kan saya melihat kalian, aku di sini, kalian di sana. Musyahadah itu adanya di dalam hati, menyaksikan. Aku yakin, aku tahu, pakai hati, tidak ke sana, karena adanya di sini. Jadi musyahadah itu kondisi jiwa seorang sufi yang menyaksikan kehadiran Allah dalam dirinya. Itu musyahadah. Jadi mungkin mata melihat keluar, tapi begitu mata melihat keluar, justru yang muncul di sini adalah Allah. Itu jiwa yang musyahadah. Melihat fenomena yang indah, misalnya kamu ke pantai, pantainya indah sekali ya. Yang muncul di kepalamu bukan pantainya, yang muncul di hatimu bukan pantainya, tapi subhanallah. Allah luar biasa dengan kekuasaannya. Lahirlah pantai yang seindah ini. Yang lahir Allah. Jadi itu jiwa yang musyahadah, selalu menyaksikan Allah dalam dirinya, apapun yang dilihat. Itu musyahadah. Ada orang cantik lewat, ya subhanallah. Subhanallah bukan nafsu loh ya, tapi asli ini musyahadah. Jadi hadirnya Allah dalam dirimu melihat apapun. Jadi jiwa yang terus-menerus menegaskan kehadiran Allah dalam dirinya, itu musyahadah. Jadi orang yang musyahadah itu dari mulutnya, di antara cirinya itu ya keluarnya pasti namanya Allah. Meskipun yang dilihat dunia, yang dilihat alam semesta, mungkin lihat wajahmu, tapi ya keluarnya astagfirullah, Allahu Akbar, subhanallah, masya Allah. Itu spontan. Kenapa? Dirinya selalu musyahadah. Jadi salah satu akhwal. Akhwal itu berarti level hasil anugerah dari Allah, hasil daya upayamu. Allah memberikan kondisi jiwa yang sudah musyahadah. Jadi kamu mengalami apapun, melihat apapun, mendengar apapun, melakukan apapun, yang dalam dirimu muncul itu selalu Allah, tidak ada yang lain. Apapun selalu kamu sambungkan dengan Allah. Itulah kondisi jiwa yang musyahadah. Terus makrifat. Imam Junaid punya definisi yang berbeda tentang makrifat. Selama ini kan kita mendefinisikan makrifat itu kondisi jiwa yang tahu segalanya karena anugerah dari Allah. Makrifat itu adalah kondisi jiwa yang sadar akan ketidaktahuannya setelah dia mendapat anugerah pengetahuan dari Allah. Jadi kan kita ini kan pengetahuannya palsu semua, duniawi semua, maya semua. Kemudian kita membersihkan diri, melakukan riyadhah, mujahadah, kemudian Allah melimpahkan ilmunya yang sejati dalam diri kita. Begitu Allah melimpahkan ilmunya yang sejati dalam diri kita, kita baru sadar selama ini betapa bodohnya kita. Itulah makrifat. Jadi kondisi jiwa yang sadar akan kelemahannya, akan kebodohannya, setelah dia mendapat anugerah ilmu, anugerah pengetahuan dari Allah.
Kan ada juga orang yang oleh Allah diberi ilmu, diberi anugerah pengetahuan, tapi tidak muncul Allahnya kan. Muncul egonya, muncul kesombongannya, muncul. Berarti jiwanya belum jiwa yang makrifat. Kamu belajar terus paham, merasa, wah pinter aku sekarang, masih ada akunya. Wah ngerti aku sekarang, masih aku. Jadi masih tidak memunculkan Allah. Nah itu berarti kalian belum makrifat. Kalau sudah makrifat, itu dapat pengetahuan, justru yang muncul Allah dan kesadaran betapa lemahnya kita. Betapa kita ini tidak tahu apa-apa. Pengetahuan kita kan selalu pengetahuan yang terbatas, lokal, sejauh yang kita pahami, sejauh yang kita jangkau. Sementara pengetahuan dari Allah itu luas. Tidak terbatas ruang, tidak terbatas waktu. Ketika Nabi Khidir membunuh seorang anak kecil, itu kan dengan pengetahuannya Nabi Musa yang terbatas. Dalam ruang dan waktu saat itu kejahatan. Tapi Nabi Khidir yang dapat ilham langsung, dapat wahyu langsung dari Allah, pengetahuannya meluas dari segi ruang dan waktu. Maka dia bisa melihat di masa depan, anak ini adalah sumber bencana bagi orang tuanya, bagi lingkungannya. Maka dibunuh dia sekarang itu keuntungan untuk yang akan datang. Nah, ini pengetahuan semacam ini tidak bisa kalau hanya mengandalkan kita manusia. Butuh Allah. Kesadaran semacam ini, kesadaran makrifat. Kalau hanya pakai Nabi Musa saja, yang ngertinya sekarang, di sini, saat itu, dalam situasi itu, maka membunuh anak kecil kejahatan. Tapi semakin luas ilmu kita, semakin menjangkau segalanya dari sisi ruang dan waktu, ternyata membunuh itu dimaknai sebagai kebaikan. Merusak kapal juga ternyata kebaikan ketika tahu di depan nanti kapal ini akan terancam dirusak dan dirampas oleh orang lain. Maka dirusak kecil dulu biar yang mau merampas tidak tertarik. Itu kan pengetahuannya melampaui ruang, melampaui waktu saat itu. Sementara kita manusia, pengetahuan kita tidak bisa keluar dari ruang dan waktu saat ini. Oke, itu makrifat namanya. Dalam pandangan Imam Junaid. Nah, ada lagi sahu. Ya. Kalau ini level yang berat sebenarnya bagi seorang sufi. Tadi kan level riyadhah semua, makrifat, musyahadah, macam-macam fana, baqo. Setelah kesadaran Allah ini beres, biasanya memang orang kembali lagi pada kesadaran sebelumnya. Namanya sahu, kembalinya seorang sufi pada kesadarannya yang awal setelah sebelumnya mengalami fana. Inilah saatnya untuk hidup yang sebenarnya dengan kebersihan hati hasil fana tadi di tengah masyarakat. Mungkin saatnya dakwah, saatnya menulis, saatnya mengajar, saatnya memberdayakan orang lain. Nah, itu level sahu. Allah mengembalikan sufi kepada keadaannya semula agar dia dapat menjelaskan bukti-bukti dari rahmat Tuhan kepadanya. Inilah saatnya cahayanya ditampakkan pada orang lain. Makanya ada sufi-sufi di sekitar kita yang oleh Allah dibawa ke level ini. Biar kita mengenali keberadaannya, kita bisa terpancar oleh cahayanya, kemudian kita tertarik untuk mengikuti beliau. Cuma ini berat bagi sufi-sufi, itu lebih enak tidak ada yang kenal. Makanya banyak sufi yang kalau dibongkar kesufiannya beliau tidak berkenan. Karena begitu orang tahu dia sufi, akan sangat berat menjaga levelnya, level kedekatannya, level kebersihannya. Jadi kita harus berterima kasih pada para sufi yang mengizinkan dirinya dikenali sehingga kita bisa belajar dari mereka. Ini perjuangan sangat berat bagi para sufi. Karena kalau tidak ada orang yang tahu lebih mudah untuk menjaga kebersihan dirinya. Tapi begitu banyak orang yang tahu dia akan berat. Nah, ini level sahu, makom sahu.
Oke, itu ajaran-ajarannya. Jadi kita bisa menggunakan tadi yang di depan untuk alat kita muhasabah. Saya ada bahan satu, muhasabah. Hari ini kan banyak orang umroh, banyak orang haji ngantri sampai puluhan tahun. Ini muhasabah untuk teman-teman, siapa tahu ada yang mau umroh, mau ke tanah suci. Satu ketika Imam Junaid ini ada tamu orang yang baru haji. Cuma orang ini galau. Saya itu baru haji, bahkan sebenarnya sudah bolak-balik haji. Tapi kok tidak ada yang berubah dalam hidup saya. Terus Imam Junaid memberi pertanyaan-pertanyaan yang oleh orang itu semuanya dijawab tidak. Itulah sebenarnya kuncinya kenapa hajinya tidak maksimal efeknya untuk kehidupannya. Itu saya ringkas dialognya. Ini muhasabah bagi teman-teman yang mau haji. Yang pertama, pertanyaannya ini. Apakah Anda berjanji akan meninggalkan dosa-dosa saat meninggalkan rumah untuk pergi haji? Orangnya jawab tidak. Nah, yaitu nanti kenapa kok hidupnya tidak berubah meskipun bolak-balik haji. Pertanyaan kedua, saat dalam perjalanan biasanya kan ada transitnya, ini berhenti sebentar. Kalau Indonesia ya paling tidak ada nginepnya lah di asrama haji 1 malam. Apakah saat itu Anda memikirkan tentang usaha untuk mencapai kedekatan dengan Allah? Merancang tidak? Kira-kira nanti kalau di tanah suci saya mau melakukan amal ini untuk bisa lebih dekat dengan Allah. Jawaban orangnya tetap tidak. Saat melakukan ikhram, mengenakan pakaian ikhram dan melepas semua pakaian biasa, ada niat tidak Anda untuk membuang semua perilaku buruk menjadi lebih baik? Tadi sambil nyopot baju, pakai baju ikhram itu, saya biasanya bohong. Besok saya tidak akan bohong lagi. Aku biasanya malas, besok aku tidak akan malas lagi. Ada niat itu tidak? Yang keempat, saat wukuf di padang Arafah dan bersimpuh memohon pada Allah, apakah Anda merasakan bahwa Allah hadir dan menyaksikan dirimu? Yang kelima, saat datang ke Musdalifah, apakah Anda berjanji untuk menaklukkan hawa nafsu jasmania? Yang keenam, Anda merasakan keindahan ilahiyah apa saat tawaf? Atau jangan-jangan itu hanya olahraga saja, muter sampai 7 kali. Yang ketujuh, ketika sa'i, ada hikmah apa yang Anda ambil? Nilai dan tujuan yang Anda maksud apa dengan segala jerih payahnya sa'i? Ada pelajaran apa? Kalau tidak ya, hasilnya cuma jerih payah tadi. Payah dan capek. Yang kedelapan, saat Anda berkorban menyembelih hewan, apakah Anda juga mengorbankan nafsu egois untuk menapak jalan Allah? Yang kesembilan terakhir, saat Anda melempar jumroh, apakah Anda bertekad membuang jauh kawan dan nafsu busukmu? Dan semuanya jawabannya tidak. Makanya terus Imam Junaid ngomong, kalau gitu diulangi, tunaikan haji lagi. Kalau di Indonesia berarti ya 30 tahun lagi. Ya. Tapi kalau umroh ya bolak-balik. Ini contoh muhasabah. Eman-eman, kalau kita kan jauh, bayarnya mahal, ngantrinya panjang. Haji harus membawa efek individual dan sosial. Peningkatan kualitas individual dan juga kualitas sosial di level ruhaniyah. Kalian simpan ini, siapa tahu sebentar lagi ada yang berangkat umroh. Oke, ada beberapa cerita, saya tidak tahu nyampe enggak waktunya. Ini cerita ketika Imam Junaid harus memutuskan hukuman untuk Abu Mansur Al-Hallaj. Jadi Imam Junaid ini kan gurunya Al-Hallaj, tapi sekaligus beliau Qadil Qudot, kepala Qadi. Kalau di Indonesia tidak ada Qadi. Jadi saat itu Khalifah Al-Muqtadir jadi bermaksud untuk mengeksekusi Al-Hallaj. Cuma beliau tidak berani mengeksekusi Al-Hallaj sebelum ada izin dari Imam Junaid. Berkali-kali mengirim surat pada Imam Junaid, dikembalikan. Sampai 6 kali suratnya kembali.
baru di surat yang ke-7 sambil disertai permohonan yang sangat, karena ini masyarakat sudah sangat resah. Kekacauan di mana-mana. Akhirnya di surat yang ke-7 dijawab oleh Imam Junaid, menurut hukum syariat Mansur al-Hallaj dapat dihukum mati. Tetapi menurut hakikat hanya Allah yang tahu. Jadi jawabannya itu. Ini nanti dijadikan dasar oleh Al-Muqtadir Billah untuk mengeksekusi Al-Hallaj. Jadi ini pertimbangan kemaslahatan sosial syariat. Saat itu hakikat Allah yang tahu. Nah, itu kalau ada yang tanya. Jadi bagaimana surat itu kembali sampai 6 kali dan baru yang dijawab. Kemudian ini juga kisah bagus, mungkin penting untuk kita hari ini. Ada orang tanya begini, pada masa sekarang ini semakin sedikit dan sulit menemukan saudara-saudara seagama. Kalian mungkin hari ini kan lebih sering berselisih dengan orang satu agamamu. Jawabannya Junaid, jika engkau menghendaki orang untuk memikul bebanmu, maka orang-orang seperti itu memang sulit dan sedikit. Tetapi jika engkau menghendaki orang untuk ikut memikul bebannya, maka orang seperti itu banyak sekali. Jadi kenapa kita hari ini gelisah, nyari saudara kok susah, sesama saudara seagama gegeran terus, kemungkinan mental kita yang keliru. Kita ingin membebankan pikiran kita, membebankan gagasan kita, membebankan keinginan kita pada orang lain. Kita ingin pandangan kita, gagasan kita, keinginan kita dipahami orang lain. Orang lain menginginkan hal yang sama. Akhirnya kita sulit ketemu saudara. Masing-masing kukuh dengan egonya. Kalau ingin banyak saudara, mentalnya dibalik. Jadi, carilah orang untuk engkau bantu mengangkat bebannya. Bukan cari orang untuk membantu mengangkat bebanmu. Untuk kita bantu mengangkat bebannya apa berarti? Kita pahami posisinya, kita pahami situasinya, kita bantu mewujudkan harapan-harapannya. Kalau mental kita semacam ini, kita akan ketemu banyak sekali saudara. Jadi mental ingin membantu, bukan mental menuntut. Nah, kita kembangkan mental membantu tadi, bukan menuntut. Kalau hanya menuntut, yo lahirnya pasti konflik, masing-masing menuntut. Oke. Yang lain bisa dibaca sendiri. Ini beberapa quotes bagus. Katanya Imam Junaid, seorang fasik yang berakhlak baik lebih aku cintai daripada seorang qori yang berperilaku buruk. Ini isyarat bahwa akhlak itu penting. Orang yang dosanya banyak, fasik, tapi akhlaknya bagus, itu biasanya memang lebih dicintai orang lain daripada qori, orang yang ngerti agama tapi akhlaknya buruk. Akhlak buruk itu ya, yang dia sebarkan hanya kesulitan, mafsadat, kerusakan. Biasanya kurang dicintai. Makanya kalau bisa ya qori yang akhlaknya baik. Nah, ini lebih manfaat. Kemudian makan bersama-sama itu ibarat menyusu bagi bayi. Maka lihatlah dengan siapa kalian makan bersama. Ini kehidupan sosial ya. Kalian bersama siapa, ikut siapa, kelompokmu apa. Itulah tempat kalian menyusu. Menyusu ilmu, menyusu pengetahuan. Perhatikan pada siapa, dalam hal apa kalian menyusu. Kemudian seorang hamba dapat diangkat pada kedudukan yang tinggi di sisi Allah walaupun amal dan ilmunya sedikit. Dengan sebab 4 perkara. Kalau kita merasa amal kita sedikit, kita merasa ilmu kita juga sedikit, kalau ingin derajat kita tinggi,
lakukan 4 hal. Murah hati, rendah hati, dermawan, dan berakhlak baik.